wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan karena cuaca kali ini sedang kurang membaik. Jadi kalian tetap hati-hati, menjaga pola makan sehat dan selalu cuci tangan dengan bersih. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang teks eksposisi. Sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu teks berita. Apa sih teks berita? Teks berita itu teks yang berisi informasi atau hal-hal yang penting, mencakup informasi penting tentang suatu peristiwa yang sudah terjadi, yang dikemas secara baik lewat media sosial, entah itu radio, televisi, apalagi media sosial yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Nah, apa sih fungsi membaca teks berita? Dari fungsi teks berita itu, yaitu dengan kita membaca teks berita, kita dapat banyak memperoleh pengetahuan, serta kita lebih mengetahui informasi-informasi penting yang sedang hangat-hangatnya diberitakan. Dengan menambah pengetahuan, kita lebih bisa berpikir kreatif, kritis terhadap beberapa hal. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita itu apa saja sih? Unsur-unsur berita itu adalah rumus 5W plus 1H. Jika tidak adanya unsur berita dalam teks berita tersebut, maka teks tersebut belum dikatakan teks berita. Nah, apa sih 5W plus 1H itu? Yang pertama, what, who, when. Nah, di sini ada 6 unsur-unsur berita. What artinya apa? What berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan seperti apa sih peristiwa yang sudah terjadi. Nah, yang kedua ada who, siapa. Dalam berita tersebut, siapa sih yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan yang ketiga ada kapan. Kapan di sini menunjukkan tempat pada berita tersebut, seperti kapan peristiwa itu terjadi. Nah, yang keempat where. Di mana. Di mana. Where menunjukkan tempat peristiwa itu terjadi. Di mana sih peristiwa itu terjadi? Yang keempat ada why. Mengapa. Why, mengapa? Mengapa sih peristiwa itu terjadi?
Nah, yang keenam ada how. Bagaimana? Nah, how bagaimana? Di sini how itu menunjukkan bahwa bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, alasannya apa itu. Nah, Ibu akan mencontohkan satu berita. Nah, berikut berita yang Ibu paparkan. Liputan6.com Jambi. Kemarin, siswa di beberapa sekolah di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi mendadak diliburkan. Keputusan libur mendadak ini dibenarkan Wakil Bupati Merangin Hafid Mun. Menurut dia, keputusan libur mendadak diambil karena banjir sudah merendam 9 desa di Kecamatan Tabir. Akibat meluapnya Sungai Batang Tabir, dari laporan kecamatan, kondisi sekolah sudah tidak memungkinkan buat belajar, ujar Hafid Bangko, Ibu Kota Kabupaten Merangin, Kamis 1 Desember 2016. Menerima laporan mendadak ini, Hafid langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan dan pihak kecamatan mendata sekolah mana saja yang harus dibubarkan itu. Hafid juga belum bisa memastikan sampai kapan libur tersebut berakhir. Bahkan, kata Hafid, dirinya juga mendapat laporan apabila sudah ada warga yang diungsikan. Secepatnya kita cek dan turunkan tim, ucapnya. Kabupaten Merangin merupakan suatu daerah di Jambi yang sebagian wilayahnya dikenal rawan banjir, sebab beberapa desa berada di jalur daerah aliran sungai. Tak hanya merendam rumah warga, banjir di Merangin juga dilaporkan sudah merendam ratusan hektar kebun dan sawah warga. Nah, kita akan menelusuri unsur-unsur berita pada teks berita yang Ibu bacakan tadi. Yang pertama, what? What? Apa sih yang sedang terjadi? Nah, pada teks berita tersebut, apa sih isi berita tersebut? Apa sih kejadian yang ada dalam berita tersebut? Nah, di sini menceritakan tentang sekolah yang diliburkan. Nah, yang kedua ada Wu. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Nah, yang terlibat adalah siswa dan warga-warga sekitar. Di sini dijelaskan bahwa siswa di beberapa sekolah di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, itu. Dan yang ketiga ada when. Kapan sih peristiwa itu terjadi? Peristiwa ini terjadi pada Kamis 1 Desember 2016. Di sini disebutkan bahwa Kabupaten Merangin, Kamis 1 Desember 2016. Nah, yang keempat, where. Di mana sih peristiwa itu terjadi? Di sini disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dan 9 desa di Kecamatan Tabir. Dan yang kelima dan yang keempat ada why. Mengapa sih peristiwa itu bisa terjadi? Mengapa mendadak diliburkan, keputusan diliburkan mendadak ini dibenarkan oleh Wakil Bupati Merangin Hafid Mun. Nah, jadi libur mendadak diambil karena banjir sudah merendam
9 desa di Kecamatan Tabir akibat meluapnya Sungai Batang Tabir. Dan yang terakhir ada Ho. Bagaimana sih peristiwa itu bisa terjadi? Di sini disebutkan bahwa Kabupaten Merangin merupakan salah satu daerah di Jambi yang sebagian wilayahnya dikenal rawan banjir sebab beberapa desa berada di tempat di jalur daerah aliran sungai. Tak hanya merendam rumah warga, banjir di Merangin juga dilaporkan sudah merendam ratusan hektar kebun dan sawah warga. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian ada cara meringkas dan menyimpulkan berita. Yang pertama, membuat ringkasan teks berita, yaitu dengan cara yang pertama membaca teks berita dengan baik dan benar, dan yang kedua menentukan pokok berita atau rumus unsur-unsur berita 5W+1H yang sudah tadi Ibu sebutkan. Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang ketiga membuat ringkasan. Nah, poin kedua menyimpulkan isi berita. Yang pertama ada menyimak atau membaca berita dengan seksama. Jadi sebelum kalian menyimpulkan isi berita, kalian itu harus bisa membaca dengan baik, kemudian menyimak isi dari berita tersebut atau peristiwa apa sih yang terjadi secara detail. Dan yang kedua, mencatat pokok-pokok isi berita yang kita dapatkan. Kita harus tahu pokok-pokok isi berita yang ada dalam peristiwa tersebut itu apa saja. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita. Kemudian disusun dengan kalimat berita dengan baik. Nah, membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita yang kemudian dijadikan satu, jadilah teks berita. Struktur teks berita. Struktur teks berita itu apa sih? Struktur teks berita itu adalah suatu gambaran atau cara teks berita tersebut dibangun. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada informasi yang penting dan ada informasi yang tidak penting. Informasi terpenting yaitu meliputi ada kepala berita, tubuh berita. Kenapa sih? Karena dalam kepala dan tubuh berita kita dapat menemukan unsur-unsur atau pokok-pokok berita yang terangkum dalam rumus 5W+1H tersebut. Nah, rumus 5W+1H itu sangat penting banget dalam teks berita. Dan yang kedua ada informasi yang kurang penting. Informasi yang kurang penting meliputi uraian atau ekor berita bagian akhir ya. Bagian ekor berita ini hanya berisi informasi-informasi tambahan yang sudah dibahas pada pembuka dalam teks berita tersebut, sehingga tidak berkaitan langsung dengan judul beritanya. Nah, di sini ada piramida terbalik. Nah,
Perhatikan piramida terbalik di depannya. Ada kepala berita yang pertama, tentunya pada paragraf pertama. Tubuh berita terdapat pada paragraf kedua atau isi. Dan yang ketiga, bagian terakhir yaitu ekor. Ekor biasanya terletak pada penutup. Nah, pada kepala berita ini yang sudah berita yang tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu pada bagian pertama, yaitu bait pertama pembuka. Kemarin siswa di beberapa sekolah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi mendadak diliburkan. Keputusan libur mendadak ini dibenarkan Wakil Bupati Merangin Hafid Mun. Nah, itu bagian kepala ya, kepala berita. Nah, yang kedua, tubuh berita merupakan isi atau bagian tengah. Nah, yang bagian tengah, menurut dia, keputusan libur mendadak diambil karena banjir sudah meredam 9 desa di Kecamatan Tabir akibat meluapnya Sungai Batang Tabir. Dari laporan kecamatan, kondisi sekolah sudah tidak memungkinkan buat belajar, ujar Hafid di bangku ibu kota Kabupaten Merangin, Kamis 1 Desember 2016. Menerima laporan mendadak ini, Hafid langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan dan pihak kecamatan mendata sekolah mana saja yang harus diliburkan itu. Hafid juga belum bisa memastikan sampai kapan libur tersebut berakhir. Nah, bahkan kata Hafid, dirinya juga mendapat laporan apabila sudah ada warga yang diungsikan. Secepatnya kita cek dan turun ke tim, ucapnya. Nah, adapun tadi adalah tubuh berita atau isi dari berita tersebut atau penjelasan yang lebih detail lagi kenapa peristiwa itu terjadi. Nah, yang ketiga ada ekor. Ekor biasanya terdapat pada penutup atau penjelasan tambahan terkait penjelasan pertama. Nah, di sini ada Kabupaten Merangin merupakan salah satu daerah di Jambi yang sebagian wilayahnya dikenal rawan banjir sebab beberapa desa berada di tempat di jalur daerah aliran sungai. Tak hanya merendam rumah warga, banjir di Merangin juga dilaporkan sudah merendam ratusan hektar kebun dan sawah warga. Nah, itu bagian ekor penutup yang berisi tentang penjelasan tambahan dari peristiwa yang ada dalam berita tersebut. Nah, berikutnya ada 3 struktur yang saling berhubungan sehingga membentuk teks secara utuh. Yang pertama ada orientasi berita. Orientasi berita itu apa sih? Sama dengan halnya seperti kepala berita atau pembuka peristiwa yang terdapat pada teks tersebut. Jadi tertera penjelasan singkat pada pembuka mengenai peristiwa yang sedang terjadi dalam berita tersebut. Nah, yang kedua ada peristiwa atau seluruh proses kejadian dari awal sampai akhir itu diceritakan dalam tubuh berita atau pertengahan atau isi dan dijelaskan secara fakta atau nyata. Nah, berikutnya ada sumber berita. Sumber berita itu asal sumber berita itu dari mana sih? Nah, sumber berita itu yang kalian ketahui pasti hanya ada di bawah ya. Tapi dalam sumber berita tidak hanya ada di bawah, ada juga yang di atas. Seperti pada teks berita yang sudah tadi Ibu paparkan,
Ibu mengambil dari sumber liputan6.com Jambi, seperti itu. Sumber berita itu terletak pada bagian awal atau atas ya. Sumber berita, ingat sumber berita tidak hanya ditulis di bagian akhir teks berita. Berikutnya ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama yaitu ada faktual. Faktual adalah berita yang bisa dipercaya atau bersifat nyata, real, benar-benar terjadi, mengandung unsur-unsur terkini, terbaru, dan terhangat, atau peristiwa yang baru saja terjadi, seperti itu. Nah, yang kedua ada aktual. Kita jauh beda dengan faktual. Kalau aktual itu berita terkini, bersifat nyata dan benar-benar sedang terjadi, serta bersifat kekinian, terkini, dan sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat luas. Nah, yang ketiga ada unik atau menarik. Unik atau menarik itu jelas dan menarik. Jadi dalam penyampaiannya itu sangat menarik dari segi dikemas dengan kata-kata atau kalimat yang baik, menarik, sehingga dapat menarik pembicara agar pembaca menarik atau rasa ingin tahunya sangat besar terkaitan untuk menyimak. Nah, di sini unik atau menarik itu bersifat menghibur atau bisa dikatakan kesannya aneh gitu. Jadi si pembaca itu penasaran dengan berita apa sih yang sedang terjadi dan lain dengan yang lain, seperti itu. Dan ada juga memiliki unsur kedekatan dan mengandung nilai kemanusiaan, atau bisa dikatakan nilai kemanusiaan itu seperti ada peristiwa kecelakaan atau pembegalan, gambar-gambarnya yang kurang layak untuk ditampilkan bisa kita tutupi, seperti itu. Jadi menghormati lah, seperti itu. Terus konflik yang dibangun itu sangatlah besar, sehingga si pembaca itu sangat tertarik. Wah, konfliknya sangat seru sekali ini, seperti itu. Nah, yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Nah, berpengaruh bagi masyarakat luas itu berita yang bisa diterima atau didengar oleh masyarakat luas, seperti harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat atau pendengar. Nah, yang berikutnya ada terdapat waktu dan tempat. Terdapat waktu dan tempat, kronologi kejadian. Berita pasti adanya terdapat waktu dan tempat. Kronologisnya seperti apa sih? Seperti urutan waktunya kapan, misal jam 9 pagi atau jam 9 malam ada pembegalan di bla 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 di samping sekolah atau samping jurang gitu. Tempat, nah kronologi kejadiannya itu seperti apa? Apakah kronologi kejadiannya apa? Dia sedang berjalan sendirian malam-malam, kemudian ada begal yang mendatangi, seperti itu. Kemudian dia dibunuh, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada objektif. Objektif ini berita yang disampaikan benar-benar sebenarnya. Benar-benar sebenarnya artinya berita yang disampaikan itu benar adanya atau nyata. Nah, bukan hoax ya. Kalian itu harus bisa membaca dengan cermat berita. Banyak sekali sekarang berita
simpang siur kemana-mana. Ada berita yang benar dan ada yang berita tidak benar. Kalian itu harus cermat dalam membaca sumbernya itu dari mana. Nah, jadi kalian tahu itu berita sebenarnya atau hanya berita saja dan tidak memiliki unsur nyata gitu. Tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Yang ketujuh ada bahasa baku. Bahasa baku sederhana, komunikatif. Sederhana, bahasa yang disampaikan itu sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas seperti itu. Mudah dipengerti lah ya. Pada umumnya teks berita menggunakan bahasa baku sederhana dan lebih komunikatif. Bahasa baku, bahasa yang cara pengucapannya dan penulisannya sesuai dengan kaidah kebahasaan berupa pedoman ejaan atau EYD, ada tata bahasa baku, terus kamus umum atau kamus bahasa Indonesia juga bisa. Seperti itu. Berikutnya ada syarat teks berita. Nah, syarat teks berita ini ada 6 poin. Yang pertama ada fakta atau faktual. Yang kedua ada aktual. Yang ketiga ada seimbang. Yang keempat lengkap. Kelima menarik. Enam sistematis. Nah, yang pertama fakta atau faktual, berisi hal-hal penting atau fakta-fakta atau peristiwa yang sedang terjadi nyata. Nah, fakta, jika disampaikan bukan fakta, maka berita tersebut tidak dapat dikatakan sebagai berita. Karena fakta itu mengandung hal-hal penting atau peristiwa-peristiwa penting yang sedang terjadi dalam berita tersebut. Nah, yang kedua ada aktual. Suatu berita merupakan peristiwa yang hangat atau aktual itu peristiwa yang masih hangat atau terkini, sama seperti tadi syaratnya masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat luas dan baru saja terjadi. Peristiwa itu baru terjadi. Nah, yang ketiga ada seimbang. Seimbang yaitu teks tidak boleh memihak kepada siapapun atau pihak tertentu. Jadi berita tersebut itu harus seimbang atau berimbang, tidak boleh memihak pada siapapun. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat ada lengkap. Berita yang disampaikan haruslah lengkap dan rinci. Ada unsur-unsur berita seperti 5W+1H. Jika tidak adanya pokok-pokok atau unsur-unsur dalam berita tersebut, maka dikatakan teks tersebut bukanlah teks berita. Nah, harus memenuhi unsur serta terdapat struktur teksnya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan. Yang kelima, menarik. Menarik itu cara penyajiannya itu mudah dipahami, judulnya menarik, serta cara penyampaiannya beda dari yang lain. Jadi si pendengar itu bisa memahami apa yang sudah disampaikan atau berita yang sedang disampaikan beda dari yang lain. Jadi pembaca lebih tertarik seperti itu. Nah, yang kemudian ada sistematis. Secara sistematis atau berurutan
Jadi berita tersebut harus urut dan runtut agar jelas dan mudah dipahami. Nah, seperti itu. Dari penjelasannya Ibu sudah jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberi tugas. Nah, tugasnya adalah buatlah teks berita, yaitu dengan cara kalian menonton berita yang ada di televisi atau radio atau koran itu dengan cara menyimak. Kemudian kalian merangkum dan dijadikan teks berita sesuai dengan unsur-unsur teks berita. Harus ada unsur-unsur teks beritanya ya. Terus kalian jabarkan unsur-unsur teks beritanya itu apa saja, seperti peristiwa apa yang sedang terjadi, bagaimana, siapa yang terlibat, terus itu dan sebagainya. Ingat 5W+1H itu harus ada. Seperti itu. Nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, sudah. Jadi kesimpulannya adalah mempelajari manfaat teks berita itu untuk melatih kemampuan berbicara berbahasa Indonesia dan melatih kemampuan menulis, menyimak dan sebagainya. Terus melatih agar kalian dapat membaca dengan cepat. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas kesediaannya. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan dilindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Selalu cuci tangan dengan bersih dan mulailah hidup sehat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.